Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah Apipah akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum dan politik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis sekaligus refleksi kritis terhadap dua isu penting yang berkaitan erat dengan hukum politik dan peran negara dalam melindungi rakyat. Isu pertama yang akan saya bahas adalah kondisi demokrasi dan penegakan hukum dalam proses pemilu sebagaimana digambarkan dalam film dokumenter Dirty Photo. Dan isu kedua adalah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh serta wilayah Sumatera yang menunjukkan dampak nyata dari lemahnya supremasi hukum dalam kebijakan publik dan perlindungan lingkungan. Kedua isu ini tampak berbeda, namun sesungguhnya berangkat dari persoalan yang sama, yaitu bagaimana hukum dijalankan, apakah sebagai penjaga keadilan dan keselamatan rakyat, atau justru sebagai alat legitimasi kekuasaan. Melalui pembahasan ini, saya akan mengaitkan film Dirty Photo dengan kondisi hukum dan politik Indonesia saat ini, proyeksinya menuju Indonesia Emas 2045, serta tanggung jawab saya sebagai generasi muda dan mahasiswa calon sarjana hukum. Pemilu bukan sekedar rutinitas 5 tahunan atau agenda administratif. Pemilu merupakan jantung demokrasi yang menentukan legitimasi kekuasaan, arah kebijakan negara, dan kepercayaan publik terhadap hukum. Ketika pemilu bermasalah, yang terganggu bukan hanya proses politik, melainkan fondasi negara hukum itu tersendiri. Dirty Photo merupakan sequel dari film Dirty Vote yang sebelumnya mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jika film pertama menyoroti bentuk-bentuk pelanggaran, maka Dirty Photo mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apa yang terjadi setelah pelanggaran tersebut diketahui oleh publik. Film ini menggambarkan bahwa pelanggaran pemilu tidak lagi dipandang sebagai ancaman serius bagi demokrasi. Proses hukum tetap berjalan, lembaga negara tetap berfungsi, dan prosedur tetap dilaksanakan. Namun semuanya seolah menjadi formalitas administratif untuk mengesahkan hasil politik tertentu. Pesan utama Dirty Photo adalah bahwa demokrasi dapat mati secara perlahan, bukan melalui kudeta atau kekerasan, melainkan ketika hukum, etika, dan nurani publik dikompromi demi kepentingan kekuasaan. Demokrasi tetap hidup secara prosedural, tapi kehilangan nilai dan substansinya. Film ini menunjukkan demokrasi Indonesia yang berjalan secara formal dan administratif, namun mengalami kemunduran secara substansial. Pelanggaran tidak ditindak tegas, kritik publik tidak berujung perubahan, dan hukum kehilangan perannya sebagai pengadil yang adil. Demokrasi kemudian direduksi menjadi mekanisme pengesahan kekuasaan, bukan perwujudan kedaulatan rakyat. Bahaya terbesar dari kondisi ini adalah normalisasi penyimpangan. Pelanggaran yang semula dianggap serius perlahan diterima sebagai hal yang wajar demi stabilitas nasional atau kepentingan negara. Jika pola ini terus berlanjut hingga 2045, Indonesia berisiko membangun masa depan demokrasi di atas fondasi yang rapuh dan tidak beretika. Dari perspektif hukum, Dirty Photo menunjukkan penggeseran dari rule of law menjadi rule by law. Hukum tidak lagi membatasi kekuasaan, melainkan digunakan untuk membenarkan dan melegitimasi keputusan politik. Pelanggaran pemilu tidak ditindak tegas, keadilan substansif dikalahkan oleh prosedur formal, dan kepercayaan publik terhadap negara hukum pun menurun. Film ini juga menampilkan fenomena legalitas tanpa legitimasi, keputusan sah secara hukum, tetapi tidak diterima secara moral oleh masyarakat. Ketika hukum tidak dirasakan adil, legitimasi sosial demokrasi runtuh, dan negara hukum hanya tertinggal konsep normatif. Secara politik, Dirty Photo menggambarkan penguatan oligarki dan demokrasi elit. Kekuasaan tidak benar-benar berputar,
melainkan direproduksi oleh kelompok elit yang sama. Kompetisi politik menjadi tidak setara, ruang partisipasi generasi muda menyempit, dan lahirlah apatisme politik yang berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Jika praktik seperti ini terus berlanjut, Indonesia 2045 berpotensi menghadapi krisis kepercayaan publik, demokrasi simbolik tanpa substansi, serta negara hukum yang lemah dalam praktik. Visi Indonesia Emas berisiko menjadi slogan pembangunan tanpa fondasi demokratis dan supremasi hukum yang kokoh. Sebagai mahasiswa hukum dan bagian dari generasi penerus bangsa, saya tidak memposisikan diri saya sebagai pengamat, tapi sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Harapan saya untuk 5 tahun ke depan adalah penguatan fondasi penegakan hukum melalui reformasi mendalam terhadap lembaga-lembaga strategis seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pengangkatan yang berbasis meritokrasi dan diawasi secara transparan oleh DPR diharapkan mampu mencegah politisasi kekuasaan sebagaimana tergambar dalam Dirty Vote 2. Sehingga supremasi hukum benar-benar menggantikan supremasi kekuasaan. Selain itu, pendidikan anti korupsi perlu diintegritaskan secara wajib ke dalam kurikulum nasional guna membentuk generasi muda yang kritis, sadar akan kedaulatan rakyat, dan tidak mudah dimanipulasi oleh praktik politik yang menyimpang. Dalam 1 dekade mendatang, saya berharap teknologi dan partisipasi publik dapat menjadi pilar utama demokrasi substantif. Penerapan teknologi seperti blockchain dalam sistem pemungutan suara elektronik yang aman dan transparan, disertai penguatan peran Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu, diharapkan mampu meminimalkan praktik dirty vote. Forum nasional berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pemuda juga perlu dibentuk untuk memantau pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dengan target Indonesia masuk 30 besar indeks persepsi korupsi dunia, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat dipulihkan secara bertahap. Pada tahun 2045, visi Indonesia Emas harus terwujud sebagai negara dengan keadilan distributif yang nyata. Bonus demografi tidak lagi menjadi beban sosial, melainkan modal utama kemajuan bangsa. Kesenjangan sosial menurun drastis, kebijakan publik berpihak pada rakyat, dan demokrasi bermoral menjadi norma. Sebagai mahasiswa hukum, saya meyakini bahwa generasi kami mampu mewujudkan Indonesia yang tidak hanya emas secara ekonomi, tetapi juga bermartabat dalam hukum dan kesejahteraan rakyat. Saran saya untuk 5 tahun ke depan adalah percepatan reformasi lembaga penegak hukum melalui pengesahan regulasi yang memperkuat independensi KPK dan Mahkamah Konstitusi. Dengan sistem pengangkatan berbasis meritokrasi serta pengawasan publik yang transparan. Pemerintah juga perlu mewajibkan kepelatihan etika politik bagi calon pejabat publik dan mereintegrasikan pendidikan anti korupsi dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, agar prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar terwujud dalam praktik. Dalam jangka 1 dekade, saya menyarankan penerapan teknologi blockchain dalam pemilu nasional dan daerah, disertai dengan penguatan Bawaslu melalui pemaparan teknologi pemantauan pelanggaran secara real-time. Forum nasional berkala yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pemuda juga perlu dibentuk untuk melakukan evaluasi kinerja lembaga pemwakilan terkait pencapaian pembangunan berkelanjutan. Disertai sanksi tegas terhadap praktik konflik kepentingan, langkah ini diharapkan mampu meminimalkan manipulasi politik dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap demokrasi. Menuju tahun 2045, prioritas utama harus diberikan pada legislasi pengurangan kesenjangan sosial melalui kebijakan redistribusi yang transparan dan berkeadilan, serta penguatan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal akhir demokrasi substantif. Pelibatan aktif generasi muda melalui program pengabdian hukum berbasis komunitas menjadi penting untuk membangun budaya akuntabilitas.
sehingga demografi benar-benar menjadi kekuatan utama bangsa. Setelah menguraikan isu pertama mengenai dinamika demokrasi dan penegakan hukum dalam proses pemilu, pembahasan selanjutnya akan beralih kepada isu kedua, yakni bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh serta wilayah Sumatera yang menuntut perhatian serius dari perspektif hukum dan tanggung jawab negara. Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh serta wilayah Sumatera pada akhir November 2025 merupakan perpaduan kompleks antara faktor alamiah dan ulah manusia. Bukan sepenuhnya murni bencana alam atau semata-mata kelainan antropogenik, curah hujan ekstrim mengakibatkan siklon senyar dan bibit siklon tropis 95B memicu luapan sungai serta longsor di daerah rawan seperti Aceh Tamiang, Sumatera Utara seperti Tapanuli, dan Sumatera Barat seperti Agam dan Padang. Namun, pakar geologi dari UGM dan pakar geologi ISDM menegaskan bahwa kerentanan wilayah diperburuk oleh geomorfologi curam Bukit Barisan, litologi tanah lapuk yang mudah erosi, serta deforestasi massal yang mengurangi daya serap air tanah. Aktivitas manusia seperti penebangan liar, tambang emas ilegal, dan ekspansi sawit serta PLTA telah menghabiskan 1,4 juta hektar hutan di 3 provinsi tersebut sejak 2016. Sehingga banjir bandang yang dulu siklusnya 50 tahun kini berulang setiap 5-10 tahun. Walhi menyoroti 631 perusahaan dengan izin haga sawit, tambang, dan geotermal sebagai pemicu utama, di mana tutupan hutan yang hilang membuat 65% curah hujan langsung mengalir ke permukaan daripada diserap. Dengan korban jiwa mencapai ratusan, ribuan rumah rusak, dan 1,1 juta terdampak. Bencana ini menunjukkan bahwa memberikan peringatan tetapi ketidakpedulian manusia memperbesar skalanya. Cuaca ekstrim menjadi pemicu langsung di mana hujan deras berulang kali siklon tropis membanjiri sungai sempit dan curam sepanjang Bukit Barisan, membentuk bendungan alami dari kayu dan lumpur yang kemudian jebol. Badan Geologi ISDM menyebut curah hujan tinggi hingga ekstrim sebagai faktor utama di 5 kabupaten seperti Hubang Hasudan, Agam, dan Aceh Tenggara, ditambah kondisi tanah vulkanik lapuk yang rentan longsor saat jenuh air. BMKG juga memperingatkan dampak bibit siklon 95B membawa kelembapan tinggi, sehingga elemen ini merupakan faktor alamiah yang sulit dicegah sepenuhnya. Faktor manusia mendominasi perburukan bencana mulai deforestasi seluas 1,4 juta hektar akibat aktivitas 631 perusahaan tambang, sawit, serta PLTA atau PLTM yang mengubah ekosistem hutan menjadi lahan gundul. Walhi dan pakar UGM menekankan bahwa penebangan liar di wilayah Hulu Balang Toru serta aktivitas tambang emas telah merusak daya dukung lingkungan, sehingga aliran air deras tidak lagi tertahan. Aktivitas ini mengubah keseimbangan hidrologi, di mana hilangnya tutupan hutan membuat air hujan dalam jumlah besar langsung mencapai permukaan dan memicu banjir bandang berulang. Gaya morfologi Sumatera yang didominasi lereng curam dan sungai berkelok-kelok sepanjang Bukit Barisan secara alami memang rawan longsor. Namun, kondisi litologi tanah yang lapuk mengalami percepatan erosi akibat hilangnya vegetasi. Pakar UGM menjelaskan bahwa longsor membawa akumulasi material bertahun-tahun dari lereng yang runtuh ketika hujan ekstrim bertemu dengan lahan yang telah tergradasi. Pola ini tampak jelas di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, seperti Goyel West dan Tapanuli Tengah, di mana faktor alam berperan sebagai pemicu, sementara degradasi lingkungan oleh manusia menjadi akar masalah. Deforestasi legal dan ilegal sejak 2016 telah menciptakan apa yang telah Walhi disebut sebagai krisis ekologis akibat legislasi kebijakan, dengan hilangnya 110.000 hektar hutan hanya dalam 3 tahun terakhir hingga 2025. Perubahan bentang alam ini menjadikan kawasan yang semula berfungsi sebagai penyerap air berubah menjadi saluran banjir. Dipengaruhi oleh temuan jaringan pemantau independen kehutanan mengenai deforestasi ini konsesi legal hutan tanami industri. Akibatnya, bencana pada tahun 2005 tidak dapat lagi dipandang sebagai kejadian tunggal, melainkan sebagai pola berulang yang terus mengancam keselamatan masyarakat. Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat, sementara BNPB melaporkan 37.546 rumah rusak di Aceh dengan estimasi kebutuhan pemulihan mencapai 25,41 triliun. Di tingkat nasional, ISDM dan BMKG telah merilis analisis penyebab bencana. Namun, kritik tetap muncul terkait lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang berkontribusi pada deforestasi.
Proses evakuasi dan distribusi logistik terus dilakukan secara terpadu, meskipun beberapa wilayah seperti Kabupaten Bandar Meriah masih mengalami ketidaksolisian. Dengan demikian, bencana banjir bandang dan longsor di Aceh serta wilayah Sumatera tidak dapat dikategorikan sebagai bencana alam murni. Meskipun faktor hidrometeorologi berperan sebagai pemicu, ulah manusia yang congkak dan semena-mena mulai eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah memperbesar dampak bencana secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan solusi holistik melalui pengubahan penegakan hukum lingkungan, pembaruan kebijakan kehutanan, relokasi pemukiman rawan bencana, serta moratorium izin usaha berpotensi merusak lingkungan guna mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. Sebagai penutup, film Dirty Fortune dan bencana banjir bandang serta longsor di Aceh dan Sumatera menunjukkan persoalan yang sama, yaitu lemahnya supremasi hukum dalam praktik bernegara. Ketika hukum tunduk pada kepentingan kekuasaan, demokrasi kehilangan makna dan keselamatan rakyat serta lingkungan hidup berada dalam ancaman yang nyata. Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan secara adil, demokrasi dijalankan secara bermartabat, dan negara benar-benar hadir menjunjung rakyat serta lingkungan. Sebagai mahasiswa hukum, saya meyakini bahwa generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga nilai-nilai tersebut demi masa depan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.